Surabaya. Satu komando. Nama saudara Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh teman-teman media yang hari ini sudah hadir. Pertama yang perlu digarisbawahi, saya mau mengklarifikasi adanya banyaknya beredar video yang lagi viral antara Ormas BNPF dengan Pak Camat Asemrowo. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa saya dan teman-teman di sana ini dalam rangka adalah mau mengklarifikasi berkaitan dengan surat camat yang dilayangkan terhadap warga di bawah tol Asemrowo. Jadi bukan dalam rangka untuk kemudian seperti video-video yang beredar. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Pertama adalah di hari Jumat kami perwakilan mendatangi pihak kecamatan untuk kemudian meminta penjelasan dan klarifikasi kaitan dengan surat atau penerbitan. Tetapi di hari Jumat kami tidak berhasil bertemu dengan pihak kecamatan atau Pak Camat. Setelah itu ada upaya komunikasi dan Pak Camat menjawab bahwa akan ditemui di hari Senin. Maka hari Senin itu kita berupaya untuk mendatangi pihak kecamatan, dalam hal ini mau bertemu dengan Pak Camat. Tetapi di kecamatan justru kami sudah melakukan upaya komunikasi yang baik. Pertama kita hadir melalui datang ke pihak informasi, terus ketemu dengan Pak Busekcam pada saat itu, bahkan tanya ke pihak parkiran dan drivernya, kemana Pak Camat, kami mau bertemu, kami mau melakukan audiensi, klarifikasi berkaitan dengan persoalan warga Asemrowo, saya bilang begitu. Kami tidak tahu Pak, kami tidak tahu. Semua menjawab yang dari dalam suruh tanya di luar, yang dari luar tanya aja Pak di dalam. Bahkan drivernya ngomong, tadi keluar Pak rapat ada di rapat keluar naik motor loh, mobil dinasnya kan ada, seakan semua di Pimpo. Dan saya berupaya untuk berkomunikasi secara persuasif dengan teman-teman di sana, Bu, tolong dong kami difasilitasi, dikomunikasikan dengan Pak Camat pada saat itu. Gak ada yang berani, tidak ada yang berani untuk membantu mengkomunikasikan saya. Bahkan saya tanya, masa nggak punya nomor kontaknya? Nggak punya Pak, saya nggak punya. Nah dari situ teman-teman baru berinisiatif itu, kemudian yang sudah kita ke ruangan Pak Camat aja, siapa tahu ada gitu. Akhirnya kami ketok, Assalamualaikum, terus setelah itu tidak ada jawaban, tidak ada jawab, sampai kemudian kita tanya kembali di luar. Dan akhirnya kita berinisiatif lagi, coba kita masuk lagi ke dalam ruangan Pak Camat. Ternyata anak-anak berinisiatif untuk kemudian mengintip sedikit, ada di posisi bawah pintu pada saat itu. Ternyata ada pergerakan, ada semacam ada orang aktivitas lah di sana begitu, sehingga lu ada di dalam Pak, itu ada di dalam. Nah, terus kita ketok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tiba-tiba, nah ini sebelum ini terjadi rame-rame nih, perlu digarisbawahi, tiba-tiba Pak Camat itu keluar dengan nada yang membentak-bentak kami justru. Ada apa ini? Ada apa ini? Kami begini-begini, sudah dengan nada yang emosi membentak-bentak kita semua pada saat itu. Nah dari situlah hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita juga melakukan komunikasi yang melawan secara secara emosional juga gitu, karena Pak Camat tidak baik-baik dengan kita gitu loh. Nah dari situlah baru rame-rame cekcok yang kemudian secara tidak sengaja memang ada perempuan di dalam ruangan Pak Camat, yang dimana perempuan itu posisinya ada di bawah kolong meja Pak Camat. Nah terus terang kami tidak ada kaitannya dengan persoalan ini, tidak ada kaitannya datang dalam tanda petik, mohon maaf bahasanya adalah penggerebekan atau apa, tidak dalam kaitan soal itu. Ya, kami tidak tahu tentang itu. Justru kami hanya mau mengklarifikasi, mengadvokasi warga di bawah tol Asemrowo seperti itu. Nah, pasca dari kejadian itu kita sudah cooling down, sama-sama baik, sama-sama enak, dan kita berdiskusi, akhirnya kita berdialog baik-baik. Pak Camat, mohon maaf, kedatangan kami sebenarnya tidak mau rame-rame seperti itu. Tapi karena kami dari awal tidak ditemui, tidak difasilitasi, nah akhirnya Pak Camat juga melakukan seperti itu. Akhirnya kita terjadi miskomunikasi dan timbul dialog-dialog. Ini loh Pak Camat, waktu kedatangan kami, ini loh ada sebagian warga daripada tol Asemrowo, dan ini warga Surabaya. Persoalan secara legal standing mereka salah atau tidak, secara keabsahan surat-suratnya, ini persoalan nanti Pak Camat. Saya pikir kita harus melakukan dialog-dialog yang baik. Ini warga Panjenengan. Itu yang kemudian kita lakukan, sudah selesai. Nah, kemudian ada video-video beredar
yang kemudian menarasikan seakan-akan dari BNPM yang melakukan itu, murni bukan dari kami. Murni dari, bukan dari BNPM yang dimasukkan dengan adanya bahasa atau caption yang mengatasnamakan dugaan Pak Camat bla bla bla, itu bukan dari kami. Seperti itu mungkin teman-teman. Mas ini kan dari pihak kecamatan kan kerja kepolisian. Ya. Ini gimana Mas? Ya, baik. Saya sifatnya sebagai kontrol masyarakat, sebagai ormas yang kemudian akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, atau bahasanya adalah kaum miskin kota, kaum marginal atau kaum mustadafin, masyarakat kota yang tidak semuanya warga Surabaya ini adalah orang-orang mampu. Saya akan terus siap untuk kemudian mengawal andai kata persoalan ini memang harus lahir, harus dilakukan dengan cara-cara. Kami siap dan kami insya Allah akan selalu melakukan cara-cara yang baik. Tapi apabila cara-cara baik kami ini kemudian dihadapi dengan cara-cara yang di luar kebaikan, kami siap Pak. Mau bagaimana? Wong kami ada di barisan masyarakat kok, ada di barisan warga tidak mampu kok. Mungkin ada rencana untuk mediasi kembali dengan kecamatan sini. Saya terbuka untuk persoalan mediasi, persoalan komunikasi kembali atau istilah dan lain sebagainya. Saya sifatnya terbuka karena yang namanya manusia ini kita tidak tahu apakah ke depan ini kita bagaimana. Kalau untuk hal-hal kebaikan, hal-hal positif, kami terus terang akan membuka diri dengan waktu, dengan pintu yang jelas-jelas. Welcome. Welcome.